Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampean. Gimana mboten? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam, di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam, di situ ada Nahdlatul Ulama berarti NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitas itu juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi, ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu? Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan para perjuangan Wali Songo Indonesia? Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing, ini orang ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau seperti itu. Kalau cuma duduk sama saja nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjaga? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Akhirnya haulnya Baye Ishak ada 2, satu yang asli, satu yang palsu, dan itu sudah dilaksanakan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Baye Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia, kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Kadang-kadang bangsa kita itu jadi bangsa pengecut, tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi bela Habib itu wani, buat pengecut. Bela bangsa gak wani, paling bela Ba'alim mati-matian. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh. Kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut. Anda pengkhianat bangsa. Kulo badhe cerita, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Di situ ceritanya ada situs Jowo. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun, jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani, karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter, tidak ada isinya. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ. Ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari.
Kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat. Dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat, akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Banser. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampean. Gini apa mboten? Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam, di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam, di situ ada Nahdlatul Ulama jadi NU-nya diam, Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 Banser, fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada Banser 2 tahun itu dibiarkan, di situ ada kiai tapi dibiarkan. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu, sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi, ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran, ketika bangsa ini dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu? Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu jawara-jawara Mataram, jawara-jawara Majapahit? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya nggak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan satu cerita dari Jatinegara, dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, kalau seumpama di amplop sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul Mbah Yai Ishak ini katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Mbah Yai Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing, gimana ini orangnya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau seperti itu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Begitu akhirnya ini menurut keluarganya Mbah Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbah Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbah Yai Ishak, tapi di sampingnya, di samping makamnya Mbah Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbah Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes, nama mboten? Pasti mungkin apa mboten? Niku protes. Akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbah Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda bangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten, malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Iki watak Yahudi Pak, wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kuwi. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua.
ngeyel pak ngeyel, malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi buat makam palsu itu ada tujuannya, haul sendiri. Dan ketika diadakan acara haul sendiri, akhirnya haulnya Baye Ishak ada dua, satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Baye Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia, kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut, tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi bela Habib itu wani, buat pengecut. Bela bangsa gak wani, paling bela ba'alim mati-matian. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim As'ari dibodoh-bodoh. Kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut. Anda pengkhianat bangsa. Begitu diadakan acara haul ada dua, kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser Ansor pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU, di Tegal banyak Banser, tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan. Yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela, bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi. Apa gue notot-notot ngaku betul? Paham nama betul? Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nombodan? Siap nombodan? Siap nombodan? Setelah itu kemudian saudara-saudara, karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya itu mereka memunculkan seseorang yang disebut, diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan, tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Nah, sumpah mboten dilawan niku entek sampean. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke punten saya. Tolong sebagai pandu. Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak yang asli. Katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli begini. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua, sedikit demi sedikit menguasai kalian semua. Dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ning Jawa gak titen. Milo aku ngendi kowe ono haul, nek kowe ono acara Maulid Nabi pakai blangkon ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali nek dheweke niku tiyang Jawa, rasane tiyang Yaman mawon. Yaman kok irunge blesak sih. Yaman Bang Pundi niku. Rasane tiyang Yaman mawon ngobrol iki anak antum khair. Nah, aku sorot gak ngerti khair pasti kablok sisan gitu. Yang gak bener niku kinau mboten. Kadang-kadang kita nih nggak percaya diri, nggak membanggakan adat-adat budaya kita yang jauh lebih hebat, lebih berbudaya, lebih mulia, lebih tinggi daripada peradaban Ba'alwi Habaib yang ada di Hadramaut dan Yaman.
Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan, dan saya langsung diminta keluarganya Mbah Ishak untuk isbat makam. Kumpul semua, termasuk di situ ada aparat pemerintahnya. Saya bilang, bagaimana makam yang asli Mbah Ishak? Sedoyo masyarakat juga tong mriko sedoyo teng asline. Kalau begitu begini palsu bongkar, karena ini adalah berharap mengatasnamakan orang. Alhamdulillah, pulangan di tong Kapolsek tong pemerintah harus dibongkar. Langsung dirungkat tentang alhamdulillah. Kemudian kata saya, kalau seumpama ada berani Ba'alwi Yahudi mengadakan hal atas nama Mbah Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan, karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakatnya harus siap. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap maksa, usir mereka. Gak mau diusir, keluarkan golok kalian. Iki gak bener ke Yahudi ki. Nek anggur golok gak metu, iki gak geser-geser ngayal terus. Bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan, tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbah Ishak, seorang Habib. Katanya Mbah Ishak itu Habib, ini cucunya asli, berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual, dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada tawar menawar. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang haulnya dikembalikan kepada keluarganya Mbah Yai. Itu menurut cerita mereka ya yang datang sama saya. Nomor 3, pulau badai cerita malih. Kemarin terjadi di Jatinegara, yaitu anak-anak muda Jatinegara di daerah Kedung Bungu, Tegal lagi. Anak-anak muda semua kompak, mereka merasa geram terhadap kedatangan para Ba'alwi dan Habaib setiap tahun, karena di sana ada haul umum. Konon katanya saudara-saudara kalian, dan itu sudah dimasukkan di dalam YouTube, mungkin panjenengan sudah pada lihat ya. Kenapa anak-anak muda bangkit? Karena ini sudah parah, kejadiannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika haul itu mau diadakan, seminggu atau 5 hari sebelumnya itu Yahudi Ba'alwi semuanya datang, Ba'alwi Habaib semuanya datang. Apa tujuannya? Minta uang, minta beras, minta semuanya kepada rumah-rumah masyarakat. Kalau tidak dikasih ngamuk-ngamuk, kalau dikasihnya sedikit amplopnya dibuka, dibanting, kemudian ngamuk-ngamuk. Masyarakat itu semakin resah, karena yang datang bukan 1 orang 2 orang, sampai sehari itu tidak kurang dari 50 orang muter di kampung-kampung. Kalau seumpama 1 hari 50 orang saja, 5 hari berapa orang? 5 kali 5, 250 orang. Bahkan ada yang mengatakan 1 hari yang datang bukan segitu, dari awal sampai akhir itu mungkin bisa jadi 1000. Itu semuanya datang di kampung-kampung, datang ke rumah-rumah masyarakat dengan mengatasnamakan nasab dan nyambung cucunya Rasulullah SAW. Mereka minta uang, sekali minta tidak cukup sekian, kalau dikasih sekian merasa tidak cukup, dibuka amplopnya, begitu tidak cukup dibantingnya, masa segini saya dari jauh gini. Bukan sekedar itu, ada yang minta beras, sampai Habib-habib perempuannya juga datang minta beras, minta ayam, minta wedus. Iki duduk silaturahmi, ngerampok. Sampai terjadi menurut mereka, kadang-kadang lek seumpama dia ngumpet niku HP ini dicolong, ono manuk niku manuknya dicolong, untung orang manuknya bojone. Ya Bu ya, gina pemboten nek manuke bojone sing dicolong berapa napa mboten Bu? Ini sudah berlangsung lama, ngantos masyarakatnya paham. 5 hari seminggu sebelum haul, ketika mereka tidak punya uang, lungo sedoyo. Kiai ne umpet, kiai ngumpet. Ya Allah, kiai ngumpet. Pensiun mawon kados kiai ne sampean. Kiai ini ngumpet, masyarakat ngumpet karena saking takutnya, karena mereka sudah luar biasa dengan kekasaran, dengan kekerasan. Ini tidak pernah diurusi Bang. Saya tanya, di Jatinegara kan ada pengurus NU, di Tegal kan ada pengurus NU, di Jatinegara, di Tegal kan ada Ansor Banser, di sana kan ada kepolisian, ada Pak Lurah. Ini fungsi apa? Begitu mereka semua mengundang saya di Jatinegara waktu itu, di dalam beberapa tempat, baru mereka semangat. Setelah semangat dengan adanya wasilah barokah daripada tesisnya Ki Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya 3 keilmuan sudah membuktikan data real bahwasanya yang namanya Ba'alwi Habaib bukan cucunya Rasulullah, tapi mereka adalah kalangan Yahudi Askenazi. Baru mereka bangkit
kurang ajar, nemen. Akhirnya mereka membentuk kesatuan dan persatuan pertahanan sehingga anak-anak mudanya bangkit dan siap mengusir Pak Alwi yang datang ingin meminta-minta. Kalau mereka sudah membawa barang daripada masyarakat, uangnya masyarakat, anak muda bertanggung jawab akan merebut kembali dan akan mengembalikan uang itu kepada masyarakat. Itu namanya jempol gitu. Kira-kira tulung agung ana sing wani kados wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Dadi delok sing tampang itu meragukan. Lan niku poros cerek poros dulur, cerita itu sangat luar biasa. Maka dari itu mari kula sareng panjenengan bersatu, jangan lagi ada sesuatu seperti yang di Jatinegara, ada di Tulungagung. Ini sudah parah, tapi oleh pemerintah dibiarkan, oleh Pak Lurah dibiarkan, oleh kepolisian dibiarkan, oleh militernya dibiarkan, oleh pemerintah dibiarkan, oleh NU dibiarkan, oleh Banser dibiarkan. Maka mereka merajalela menguasai satu persatu daripada jengkalan tanah yang ada di Indonesia. Maka kula sareng panjenengan muncullah untuk membela rakyat, untuk membela kebangsaan, untuk mengembalikan sejarah pada tempatnya, untuk membela leluhur kita. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang sosok yang memiliki keberanian untuk membela bangsanya, yang memiliki keberanian untuk membela para ulama, para kiai, yang memiliki keberanian untuk membela rakyat, yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran, yang memiliki keberanian untuk mengembalikan sejarah Indonesia pada asalnya, yang memiliki keberanian untuk membela Nahdlatul Ulama. Bentuklah Laskar Sabilillah. Siap nomboten? Siap nomboten? Para siapa rasul gak apa-apa, sampean semampu berjuang itu semampunya. Sebab Nahdlatul Ulama itu berjuang itu semampunya. Sebab niku terus Kanjeng Nabi, wa idza amartukum bi syai'in fa'alu minhu mastata'tum. Lek aku merintah kowe kabeh sesuatu maka lakone semampumu. Lah maka dari itu para sahabat Rasulullah, mari dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia kita luruskan sejarah, kita bela para ulama, kita bela rakyat, kemudian kita bela bangsa Indonesia dan negaranya, kita bela para ulama, para kiai, munculkan adat budaya kita semua yang ada di Jawa. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan adat budaya Jawa muncul banyaknya 90% setelah adanya Islamisasi. Maka kesimpulan beliau mengatakan bahwa kemungkinan adat budaya itu adalah hubungannya dengan Islamisasi. Jadi ojo gelem digoroi diapusi maring wong liya bahwasanya adat budaya Indonesia tidak Islami. Salah, karena adat budaya Indonesia sudah diislamisasikan. Bukan sekedar diislamisasikan, tetapi adat budaya ini adalah merupakan tonggak cakar ayam daripada gedung pondasi berdirinya agama Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah adat budaya. Pakai belangkon, nek haul dipakai belangkonnya, pakaian jone diagem nggih. Mugi-mugi panjenengan tidak ada takut lagi. Sekarang panjenengan sudah bertemu dengan saya, sampean masih ada takut apa tidak membela bangsa? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Kalau sampean sudah bertemu dengan saya, apa sampean takut membela para ulama, membela para kiai? Kalau ada begundal siapapun, tidak bakal tidak siapapun yang akan merusak Indonesia, Laskar Sabilillah jangan ragu-ragu lawan mereka semua. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.